Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ma haula wala quwata illa billah. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'ukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah salat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian pada maghrib ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kita terdahulu tentang puasa. Ada pertanyaan mendasar sebenarnya terkait dengan bulan Ramadan yang akan kita temui nanti insyaallah hari Kamis ya, tanggal 23 Maret 2023, 1 Ramadan 1444 Hijriah gitu ya. Pertanyaannya sederhana. Kita ketemu Ramadan itu bahagia enggak? Itu pertanyaan sederhananya itu. Bahagia enggak? Kenapa kok bahagia? Mensucikan diri ya. Apa wong beras tambah muda? Minyak muda. Itu dalam diri kita masing-masing itu menjadi pertanyaan mendasar untuk terus kemudian sedikit banyak mampu untuk mengukur kadar keimanan kita. Kalau betul-betul kita itu berharap betul ketemu dengan Ramadan itu, ingin benar ketemu dengan Ramadan dan berbahagia nanti apabila kemudian Allah sampaikan kita dengan Ramadan itu, artinya insya Allah keimanan kita adalah keimanan yang terjaga, keimanan yang kuat. Berbanding terbalik dengan itu, kalau terus kemudian ketemu Ramadan, waduh Ramadan wis poso keluwen maneh, gak iso lapo-lapo, nanti macam-macam gitu, itu sudahlah, itu menjadi bagian dari orang-orang yang tidak bergembira ketemu dengan Ramadan. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tataran medis ya, dalam tataran kesehatan, Ramadan ini tuh bulan yang ditunggu betul oleh tubuh kita. Ramadan ini bulan yang dinanti-nantikan oleh tubuh kita. Apapun agamanya, Ramadan itu menjadi puasa. Dalam konteks ini Ramadan yang kemudian ada puasa. Orang yang non muslim pun, ghairu muslim pun itu, kalau terus kemudian ada jeda waktu untuk kemudian berpuasa seperti layaknya kita, mereka pasti akan mengikuti itu. Apalagi kita yang muslim. Ada dua sisi kan selalu, sisi medis dan sisi teologis. Selalu seperti itu kalau kajian terkait dengan kedokteran Islam itu. Tubuh kita ini menanti-nantikan betul ini Ramadan itu. Sebulan penuh puasa itu dinantikan betul. Lah gimana 11 bulan diajar terus loh tubuh kita ini. 11 bulan kerja nggak ada berhentinya. Maka di jeda waktu itulah mereka, tubuh kita ini, masing-masing organ tubuh kita ini kemudian butuh untuk di-charge, recharge. Dalam bahasa sepeda motor gitu butuh di-tune up. Dalam bahasa oli itu butuh ganti oli. Gambarnya seperti itu. Maka tubuh kita ini butuh untuk kemudian bisa berpuasa. Nah ternyata terus kemudian puasa itu sebegitu hebatnya manfaatnya itu. Berbagai macam penelitian tentang puasa, tidak pernah satupun saya menemukan yang kemudian dijurnalkan secara internasional atau secara nasional yang di situ itu menyatakan bahwa puasa itu jelek, puasa itu tidak bermanfaat buat tubuh, itu nggak ada satupun. Ratusan jurnal tentang puasa, semua simpulannya sama, bahwa puasa itu menyehatkan. Termasuk di breakdown masing-masing. Di breakdown itu dipecah-pecah gitu ya. Puasa terhadap kesehatan otak, puasa terhadap kesehatan jantung, puasa hubungannya dengan kesehatan paru-paru, kesehatan lambung, kesehatan ginjal, dan seterusnya. Simpulannya sama, puasa itu menyehatkan. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki kita itu tersehatkan dengan puasa. Catatannya seperti yang kemarin itu, niatnya harus benar, sahurnya harus benar. Kalau nggak salah kemarin kita sudah sampai sahur yang benar ya.
Sahur yang benar niat tentu niatnya lillahi ta'ala, karena efeknya di dalam tubuh kita niat yang lillahi ta'ala itu berbeda dengan kalau bukan lillahi ta'ala. Yang kedua sahurnya. Sahur itu mendekati subuh. Hadisnya 50 ayat. 50 ayat menjelang subuh itu kalau dalam tataran waktu menurut Ustaz Adi Hidayat itu sekitar 20 sampai 30 menit. Artinya kalau sahur itu ya antara 20 sampai 30 menit sebelum azan. Manfaat medisnya apa? Manfaat medisnya tubuh menjadi punya jeda waktu yang lama untuk kemudian baru merasa lapar, karena mepet dengan subuh. Kalau sahurnya jam 1 nanti jam 8 sudah lapar. Sahur jam 2, jam 9 sudah lapar. Tapi kalau sahur mepet dengan waktu subuh itu nanti bisa sampai di atas jam 12-an baru merasa lapar. Terus makanannya harus tinggi serat. Makanan tinggi serat itu ada di sayur dan buah-buahan. Mau makan apa? Telur, daging ayam, daging sapi dan seterusnya silakan. Hewani silakan, tapi sebaiknya tetap harus ada yang sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian makannya jangan berlebihan, karena efek yang timbul di dalam tubuh kita menimbulkan proses fermentasi yang itu nanti menimbulkan asam dan gas. Asam itu sifatnya iritatif, maka dia akan menggores lambung kita. Lambung kita akan semakin luka, apalagi sebelumnya sudah kena sakit mah. Kemudian setelah sholat subuh jangan tidur, karena itu nanti terjadi proses penurunan fungsi dari lambung kita. Lambung kita kerjanya tidak optimal, makanan yang dicerna juga tidak sempurna, akhirnya menimbulkan proses fermentasi. Kapan boleh tidurnya? 2-3 jam setelah sahur. Kenapa? Karena pada saat itulah lambung sudah selesai mencerna makanan, sehingga lambung dalam keadaan kosong, baru kita bisa atau boleh tidur, boleh istirahat. Kemudian tentu berbukanya, selain niat dan sahur yang benar itu ya berbukanya harus benar untuk mendapatkan manfaat medis. Dalam konteks puasa, mau sisi jasmani maupun ruhaninya, itu bukanya yang harus benar. Buka yang benar seperti apa? Dalam tataran medis teologis, kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pastikan itu azan maghrib ya. Soalnya sama ya, duhur sama, asar sama ya, azannya ya harus gitu itu. Ini jenengan tidur enak-enak tidur, bangun ke rumah dan habis buka langsung belum, itu asar masih gitu ya. Pastikan itu azan maghrib. Kemudian batalkan puasanya dengan air putih boleh, minum manis boleh, teh boleh, jangan terlalu kental, tapi kopi dilarang. Kopi itu iritatif. Kopi itu iritasi di lambung. Lambung jenengan masih kosong, tidak ada isinya apa-apa. Kalau kemudian diberi kopi akan tergores, nanti akan iritatif. Sebaiknya berbukanya tidak langsung dengan kopi. Kopinya masih nanti ya. Maka pada saat azan itu kemudian membatalkan, kemudian makan kurma. Makan kurma bilangan ganjil 3, 5, 7 ya. Kemarin saya mengikuti webinar, itu ada pertanyaan tentang apakah ada perbedaan antara makan kurma ganjil dan genap. Pematerinya menjawab bahwa sampai saat ini memang tidak ada penelitian yang menjelaskan tentang hal itu. Memang kami belum menemukan itu. Dan kemudian beliau menjawab bahwa logika sederhananya ya mestinya sama, kadar gulanya sama, kadar apanya pun sama. Semakin banyak kurma yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi kadar glukosanya gitu. Jawabannya seperti itu. Terus kemudian ada lanjutan dari jawabannya itu bahwa kondisi di zaman Rasulullah dulu itu yang tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang gitu. Karena pada saat zaman Rasulullah keilmuan belum berkembang terlalu banyak. Nah, zaman sekarang ini keilmuan sudah begitu hebatnya, maka kemudian tidak bisa di head to head-kan zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Kalau saya berbeda, jadi pada forum itu kami sampaikan, kalau saya berbeda, mohon maaf, saya jadi peserta aja. Kalau saya berbeda,
Kenapa? Karena apa yang disebutkan di Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu pasti berupa kebenaran mutlak, pasti berupa kebenaran hakiki. Ilmu pengetahuan yang kemudian membuktikan kebenaran itu. Islam ini agama yang rahmatan lil alamin sampai kiamat nanti. Jadi pasti tidak ada yang salah dengan ajaran itu. Pasti tidak ada yang salah dalam korelasinya dengan kesehatan. Bahwa untuk kurma yang disunnahkan ganjil itu kemudian sampai saat ini belum ada penelitian tentang kurma 3 dan 4 itu lebih baik yang mana. Tapi kita semua harusnya berkeyakinan penuh bahwa pasti yang konsumsi kurma bilangan ganjil dengan yang bilangan genap pasti lebih baik yang ganjil. Pasti itu sudah. Kalau nggak secara spesifik gitu ya nggak mungkin kemudian dituntunkan seperti itu. Sementara kita paham laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pasti dalam diri Rasulullah itu ada contoh perilaku yang baik, yang kemudian dalam konteks bukannya seperti itu. Memang saat ini belum ada penelitian yang spesifik menerangkan tentang perbedaan konsumsi kurma bilangan ganjil dan genap. Tapi yakinlah pasti bahwa yang konsumsi bilangan ganjil itu lebih baik dari yang bilangan genap. Keilmuan manusia saja yang belum nyampe ke sana, belum menemukan hal itu. Dulu ya seperti itu. Ilmu kedokteran itu penelitiannya dulu belum ada kebenaran tentang kaitan dengan apa yang ada di Quran hadis. Baru kemudian diteliti, oh iya benar terus seperti itu. Sampai nanti pada perjalanannya kapanpun akan seperti itu. Kebenaran Al-Quran akan dibuktikan dengan kebenaran sains. Pasti itu. Nah, maka kemudian kurmanya ganjil itu. Lalu kenapa kok harus kurma? Apakah ada makanan pengganti terkait dengan kurma itu? Enggak ada. Ya harus kurma. Lalu kalau memang disunahkan kurma untuk kemudian berbuka itu, tentu ada hikmah di balik itu. Apa manfaat medisnya? Kenapa kok harus kurma? Kenapa kok tidak kemudian buah yang lain? Karena tidak ada makanan pengganti selain kurma untuk berbuka itu, tanda kutip ya, ada hal nakalnya tanda kutip ya. Itu maka Allah punya kewajiban itu untuk kemudian memenuhi kebutuhan kurma seluruh dunia. Lalu nggak ada yang lain kok, ya siapkan berarti kurmanya itu. Dan sampai sekarang sudah puluhan tahun yang lalu, yang namanya kurma itu, kita yang di Sidoarjo apa pernah kesulitan dapat kurma? Enggak, itu menjadi bagian dari, sekali lagi tanda kutip, konsekuensi logis, karena memang mengharuskan kurma sebagai makanan untuk berbuka itu. Lalu kenapa kok harus kurma? Kurma itu ternyata struktur makanannya itu monosakarida. Mono itu satu, sakarida itu gampangannya rangkaian karbohidratnya itu, rantai-rantainya itulah gampangannya gitulah. Itu rantainya itu satu, sederhana, simple, cuma satu saja. Maka pada saat konsumsi kurma itu pertama kali setelah lambung istirahat 11 jam, 14 jam kan kita puasa, sahur, 2-3 jam kemudian lambung itu mencerna makanannya. Selepas itu kosong, 11 jam kosong lambung itu, ibaratnya istirahat. Maka saat kemudian makanan yang masuk kurma, seratnya sederhana, monosakarida, ya enteng saja bagi kurma itu. Bagi lambungnya enteng saja. Ibaratnya lambungnya tidur 11 jam, kurma yang masuk, ya lambungnya dibangunkan pelan-pelan gitu. Butuh masa transisi dalam bahasa medisnya. Bung tangi setelah tidur 11 jam itu lapo iki lho ono garapan iki lho wis buka iki garapane masuk ini. Apa gitu ngelihat kurma, wah enteng, gampang. Kurma itu monosakarida, maka dia bangun,
pelan-pelan menuju ke tempat penggilingan. Ya, gampangannya gitulah ya. Menuju ke tempat penggilingannya mulai giling pelan-pelan gitu, gledeng, sampai kemudian siap. Siapnya berapa lama? Banyak penelitian itu membuktikan kesiapan lambung dengan masa transisi berupa makanan yang masuk kurma itu butuh waktu 30 menit. Jadi 30 menit baru kemudian boleh makanan apapun itu. Nah, kesalahan utama kita pada saat berbuka itu adalah setelah air kurma, benar itu sudah sesuai tuntunannya Rasulullah, menjadi keliru ketika kemudian disusul belakangnya sama ote-ote, apalagi tahu isi, jemblem, lemper, apa mana? Menjes. Semua makanan yang disebutkan tadi itu polisakarida. Polisakarida itu rantainya bulat, namanya poli itu banyak. Bulat tak karu-karuan. Lalu apa yang kemudian timbul? Bentar. Kan mengingatkan pada saat sahur itu, kan terjadi proses reepitelisasi di lambung kita kan, mengingatkan. Ini gambarnya lambung, ada mukosanya. Mukosa itu lapisan bening yang menyelimuti lambung. Kalau orang sakit mah, itu mukosanya robek. Ibaratnya ini saya pindah ke sini gambarnya. Nah, persis seperti ini. Lapisan lambung itu terdiri dari sel squamous. Squamous itu sel pipih, gepeng. Sel gepeng ini. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Nah, segini ibaratnya. Nah, ini inti selnya gitu ya. Nah, secara prinsip susunannya seperti ini memang. Seperti tembok itu, batu bata itu, persis seperti ini. Sel squamous pipih. Sel ini namanya sel epitel. Epitel squamous pipih. Jadi namanya itu epitel. Epitel itu terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang ini namanya squamous karena pipih gepeng. Jadi lambung itu dilapisi oleh mukosa yang terdiri dari sel epitel pipih. Dalam bahasa medisnya squamous namanya. Orang yang kena sakit mah itu epitelnya rusak. Sel epitelnya ibaratnya ini 5 lapis gitu ya. Jiro lupa 6 lapis ini ya. Ibaratnya 6 lapis. Itu orang kalau kena sakit mah itu rusak. Jadi ini di sini rusak. Terus ini dalam. Jadi akhirnya gini. Ini rusak 2 lapis, yang sini rusak sampai 5 lapis gitu ya. Ini lubang ini. Sobek. Mukosanya sobek seperti ini. Maka kalau kemudian orang yang sakit mah makannya telat, saat jamnya makan dia nggak makan, lambung mengeluarkan asam lambungnya secara periodik. Asam lambung secara periodik. Jadi kan bayangkan, perutnya nggak ada isinya, asam lambungnya keluar. Asam itu sifatnya iritatif. Asamnya itu iritatif, maka kemudian menggores lapisan-lapisan yang ada. Lapisan yang masih utuh tidak masalah. Lapisan yang sudah robek-robek ini yang kemudian timbul rasa perih yang luar biasa itu. Nah, pada saat berpuasa yang rentang waktu 14 jam tadi itu, lambungnya reepitelisasi. Re itu lagi atau kembali, epitel nama selnya, epitelisasi itu proses terbentuknya sel epitel. Jadi sel epitel yang rusak ini dibentuk kembali.
disusun lagi, baru ini utuh lagi. Yang kemarin kami sampaikan utuhnya itu butuh waktu 4 sampai 5 hari. Maka rata-rata pasien saya, pasien rumah sakit itu, untuk yang sakit mah puasanya bener, niatnya bener, niatnya bener, sahurnya bener, bukanya bener, itu nanti butuh waktu 4 sampai 5 hari untuk sembuh mahnya itu. Rugi saya mestinya beritahu pasien-pasien saya itu. Boleh gak berobat, boleh sehat kabeh, enggak datang loh. Amal jariah. Tapi Allah itu maha adil. Orang kalau sakit mah itu kan telat makan sakit, makan gak enak, setelah makan masih sebab karena sudah kadung telat itu. Maka setelah Allah sembuhkan ini, Allah sembuhkan, itu makannya jadi enak. Ya tetap aja datang, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya, tetap sakit. Kenapa? Karena melanggar pasal 31 surat Al-A'raf ya. Jadi melanggar surat Al-A'raf ayat 31 kemarin itu, kullu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Maka kalau berlebihan makanan-makanan yang mengandung kolesterol, ya kolesterolnya tinggi, asam uratnya berlebihan dikonsumsi, ya tinggi, dan itu pasti bermasalah karena melanggar undang-undang nomor 31 surat Al-A'raf itu ya. Nah, maka kemudian yang luka-luka itu Allah sembuhkan melalui mekanisme reepitelisasi ini. Nah, butuh waktu 4 sampai 5 hari. Lah tadi begitu buka, minum, kemudian kurma. Ketemu kurma enteng saja dia. Pelan-pelan, siap-siap, siap yo. Makanya butuh waktu 30 menit itu untuk kemudian bisa diisi makanan-makanan yang apapun itu, yang polisakarida tadi. Bangun pelan-pelan, giling. Bayangkan kalau terus kemudian yang masuk setelah kurma itu OTOT tadi. OTOT itu polisakarida. Poli itu banyak, OTOT itu apa ya? Wortel, kubis, cambah, tepung, apalagi minyak, udang, ya udangnya pucuk etok gitu ya. Pokoknya ketok ana urange gitu ya. Apa mana terus pakai sambel, terus pakai sambel atau pakai lombok, mantep sudah. Tadi ini istirahat 11 jam, lambungnya enggak dibangunkan gini, bung tangi bung, enggak, bung tangi bung, kedadapan lambungnya. Kenapa? Karena makanan yang masuk itu polisakarida. Pada saat susunan rantainya sebegitu buletnya itu, maka lambung itu kaget. Ibaratnya tadi itu, saya menyederhanakan, walaupun prosesnya nggak sesederhana itu, prosesnya akan sangat banyak. Tapi sederhananya seperti itu. Bangun kedahapan nggak karu-karuan gitu, ya seandainya lambung boleh marah gitu, marah, ngamuk-ngamuk lambung itu. Oh enak-enak turu kok lo langsung dikongkon kerja gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Selain lambung yang tanda kutip marah tadi itu, apa yang terjadi? Semenannya ini jebol lagi. Yang tadi reepitelisasi ini, yang ini mulai disusun, segini robek-robek tadi mulai disusun yang butuh 4 sampai 5 hari ini, dia jebol lagi semua. Maka jangan harap orang-orang yang kemudian bukannya buka balas dendam seperti ini, lalu kemudian sakit mahnya sembuh. Jangan harap. Tambah jebol iya, tambah rusak iya, tambah parah sakitnya. Maka terus kemudian mereka yang sakit mah ngomongnya, opo aku poso yo pancet ae loro mae tambah nemen. Kenapa? Sahurnya salah, bukannya salah, niat yang mendasarinya itu pun juga salah. Atau salah satu di antaranya itu salah, itu yang kemudian gak berefek. Pokoknya ujungnya di niatnya.
Kalau toh niatnya benar tapi kemudian sahurnya salah, ya tetap tidak optimal. Apalagi kemudian bukanya salah juga, ya tetap akan mengalami sakit. Sakit apapun itu akan seperti itu. Ini saya mencontohkan yang paling umum, paling awam terjadi, dan ini yang paling sering. Maka butuh waktu. Waktunya berapa? 30 menit. Berbagai macam penelitian itu ini. Lalu pertanyaan mendasarnya, ada hikmah apa di balik 30 menit, gitu kan? Allah apa penelitian kok mesti 30 menit, 32, 35, seputaran 30 menit lah. Berbagai macam penelitian yang dibutuhkan masa transisi itu berapa lama itu? 30 menit. Ayo coba kita aplikasikan dalam di Masjid Nurul Muhajirin misalkan ya. Setelah adzan berapa menit? Suwe teman adzan 15 menit. Berapa menit adzan itu? Paling 5 menit ya. 5 menit. Terus jarak antara adzan dan qomat 10 menit. Salatnya berapa? 3 rakaat 5 menit. Rasulku mau luwe 3. Taruhlah 10 menit, 10 dw, 10 menit lah ya. Terus zikirnya, terus Fatiha maghrib, zikir 3 menit, Fatiha maghrib 5 menit. Wis piro iki? 33. Belum perjalanan pulang. Baru taruhlah setelah Ba'diyah maghrib ini ya, atau pada saat Ba'diyah maghrib, selepas Ba'diyah maghrib itu kemudian makan di sini tidak masalah. Ternyata waktu yang 30 menit itu ada maksudnya. Paling tidak kira-kira apa maksud dari kenapa kok berbagai macam penelitian itu ketemunya 30, seputaran 30 itu. Sekali lagi, Bapak yang dirahmati Allah, bukan sebuah kesia-siaan waktu yang ketemu itu dan seterusnya, itu bukan sebuah kesia-siaan. Pasti ada sesuatu di sana itu. Pasti ada hikmah yang terkandung di sana. Kalau kemudian ketemu sekitar 30, penelitiannya banyak, sekitar 30-an, 30, 32, 33 dan seterusnya itu. Kalau seputaran itu kemudian itu kita aplikasikan dalam kondisi real kita, ya memang seputaran itu. Maka apa yang kemudian pengen, tanda kutip ya, Allah itu pengen ngomong gitu loh. Kalau hikmah yang diambil dari situ, Allah itu pengen ngomong, iki Ramadan, iki bulan untuk mengoptimalkan semua kegiatan-kegiatan aktivitas ibadah itu. Iku loh ono sunah, ada Ba'diyah maghrib, lakonono. Untuk kemudian apa? Mengoptimalkan semua aktivitas-aktivitas ibadah kita itu. Wis ta lakonono, gak usah ribut karo bukuan dhisik gitu loh. Karena nanti kalau kemudian dibagi di awal azan, terus kemudian diberi kurma, diberi minum, kemudian sekaligus diberi nasi bungkusnya, diberi nasi kotaannya itu, panjenengan lihat berapa banyak yang jamaah kemudian masbuk. Berapa banyak? Sini sudah sholat, metenteng di sini, di situ, di samping situ masih makan. Iya lek mari maam terus melok sholat, mari maam mulai gak mendidik sholat. Kalau toh sholat masbuk, kalau toh masbuk terus kemudian selepas itu pulang, sulit untuk kemudian sholat Ba'diyah maghrib. Maka dengan pola yang seperti itu, seolah-olah kita ini belajar gitu ya. Belajar untuk mengoptimalkan Ramadan ini dengan aktivitas-aktivitas ibadah itu. Salah satunya ternyata melalui cara berbuka kita itu. Maka kalau kemudian itu kita jalankan, masa ada sih yang terus kemudian gara-gara puasa buka air sama kurma tok terus pingsan gitu. Ikut terlalu lemes sih sampai semaput gitu. Enggak ada. Kenapa kok saya bisa sampaikan seperti ini? Karena orang itu tidak makan, tidak minum 3 kali 24 jam itu enggak apa-apa. Jadi berbagai macam bukti empiris itu 3 kali 24 jam, berarti 3 hari tidak makan, tidak minum itu tidak apa-apa. Hari keempat baru timbul keluhan, bukan kerusakan organ, belum.
Hari kelima keenam baru mulai ada kerusakan organ. Gar didik itu sudah mulai ada. Kalau sekedar 3 kali 24 jam tidak apa-apa, apalagi cuma 14 jam di kita. Indonesia ini enak, 14 jam, suhunya tropis. Ya kadang dingin, kadang panas, variatif lah. Ya kalau saudara-saudara kita yang di atas, di ujung, di kutub utara atau kutub selatan itu mendekati sana, puasanya bisa 20 jam, kondisinya dingin terus. Kita ini alhamdulillah sangat nyaman. Di daerah tropis itu sangat nyaman kita ini. Panas-panas ya enggak, dingin-dingin ya enggak terlalu. Bersyukur kita. Dan cuma 14 jam, mereka 20 sampai 22 jam. Lalu terus kemudian dijadikan alasan, wis kuwi kudu buka setan lah ngenteni 30 menit ae apa susahnya tuh. Untuk kemudian sama-sama belajar dengan mengoptimalkan itu. Wis jamaah sing enak, wiritan sing enak, sunah yang enak baru di masjid kami di Wisma Syarikat di sana, di Masjid At-Taubah. Itu kalau berbuka seperti tadi itu. Kurma sama air putih atau apapun itu nanti, ya sudah. Setelah itu sholat sampai ba'diyah maghrib itu baru takmirnya bagikan. Jadi takmirnya itu baru naruh di samping kiri kanannya mereka yang sholat sunnah itu. Yang langsung pulang nggak dapat. Yang langsung pulang setelah sholat maghrib, wis langsung pulang, ya wis ya dapat kurma sama itu tak dimakan saat itu. Nggak dapat. Gak oleh rezeki. Nah kan mendidik gitu. Jadi belajar kemudian kita mendidik mereka untuk diberitahu nanti ini gini supaya tetap gak beranjak sampai kemudian ba'diyah maghrib. Selepas itu pulang silakan. Di rumah sambung sama ote-ote tahu isi tadi silakan lah. Catatannya tetap gak boleh melanggar Al-A'raf 31, gak boleh berlebihan. Nah itu rangkaian dari bagaimana kita bisa niat sahur dan berbuka yang baik. Lalu Bapak yang dirahmati Allah, setelah kita mulai hari pertama itu puasa sedemikian hebat itu, kira-kira untuk persiapan Lailatul Qadar nanti seperti apa? Yang itu berbagai macam hadis-hadis yang kuat gitu, yang rajih itu ya 20 ke atas lah, 20 ke atas. Lalu apakah mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya mereka yang ribut di 10 malam terakhir? Secara fisik, secara tubuh, tidak. Secara tubuh, secara kondisi kesehatan seseorang, mereka itu yang optimal di malam 21 dan seterusnya itu adalah mereka-mereka yang puasanya benar sejak hari pertama. Bagaimana teknis medis untuk menjelaskan hal itu? Ada penelitian di Kyoto University di Jepang. Itu kaitan dengan sistem imunitas tubuh kita. Gambarannya imunitas tubuh kita itu salah satunya ditunjukkan dengan kadar sel darah putih. Sel darah putih itu normalnya seseorang ya. Sel darah putih itu normalnya di 7.000 sampai 11.000. 7.000 sampai 11.000 sel darah putih itu. Penelitian di Jepang itu meneliti orang yang berpuasa, puasanya tapi 21 hari, tidak 30 hari, tidak 29. Jadi puasanya 21 hari. Di 21 hari itu dibagi menjadi 3 fase. Jadi 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga. Kadar normal itu di sini. Panjenengan bisa bayangkan, kalau di 7.000 sampai 11.000, bayangkan mana pada saat di angka 7.500 sama di 10.900. Ini sama-sama normal. Kalau jumlahnya di sini 7.500 sama 10.900, bagusan mana kondisi imunitas seseorang? Sama-sama normal ini. Bagusan yang 10.900. Walaupun itu masih masuk range normal, sama-sama masih masuk range normal. Kalau lebih banyak 13.000, 15.000, ternyata ini tidak baik buat tubuh kita. Ini jelek buat tubuh kita. Kenapa? Karena nanti akan memakan sel-sel yang lain. Sel darah merah dimakan, trombosit dimakan dan seterusnya. Maka kemudian kadar leukositnya
sel darah putihnya tinggi, leukosit, sel darah putih. Penelitian ini hebatnya itu ya. Jadi pada saat di pekan pertama, 7 hari pertama, itu kadar sel darah putihnya itu berkisar antara 7.000 sampai 9.000. Kemudian di hari ke-7 itu menjadi 9.000 sampai 11.000. Hari ke-7 yang ketiga, jadi 7 hari yang ketiga, dalam benak panjenengan ini naik terus. Kira-kira naik enggak di sini hasilnya? Kalau di sini menjadi 13.000, 11 sampai 13.000, penelitian ini bisa dikatakan puasa itu endingnya jelek buat tubuh kita. Puasa itu endingnya enggak baik untuk kadar leukosit. Tapi ternyata enggak. Penelitian ini membuktikan di pekan ketiga, jadi hari 7 hari yang ketiga, itu kadarnya tetap 10.000 sampai 11.000. Diteruskan tetap 10 sampai 11.000. Apa maknanya? Maknanya dalam konteks keseharian kita berpuasa 1 sampai 29 atau 30 hari ini, ternyata mulai di pekan kedua, jadi hari ke-14, ini kondisi tubuh kita itu sesungguhnya sudah disiapkan untuk kemudian nanti di malam 21. Jadi selepas ini, pas ini, kondisi imunitas tubuh kita itu lagi puncak-puncaknya, yang di situ digambarkan dengan kadar sel darah putih yang optimal, nggak berlebih. Jadi penelitian ini orang Jepang loh yang melakukan penelitian. Orang Jepang itu agamanya apa? Shinto. Melakukan penelitian tentang puasa, yang kemudian terkenal, mungkin panjenengan baca upload-uploadan itu, share-sharean itu, yang Profesor Yoshinori yang autofagi itu loh, autofagi, yang selnya tubuh ini akan memakan sel-sel yang tidak berfungsi buat tubuh kita karena puasa itu. Gampangannya ya, puasa itu selama nggak puasa mendapatkan asupan makanan dari luar, begitu puasa dia nggak mendapatkan asupan makanan, maka autofagi, auto itu otomatis, pagi itu makan. Jadi tubuhnya, sel-selnya itu memakan sel-selnya sendiri. Siapa yang dimakan? Tentu sel-sel yang nggak kuat, sel-sel yang menjelang rusak, sel-sel yang nggak berfungsi, yang residu itu yang dimakan. Sebenarnya panjenengan pasti sudah pernah terima share-sharean itulah ya, Profesor Yoshinori autofagi. Nanti kalau belum saya kirimi. Itu salah satu hal yang melatar belakangi kenapa simpulan tentang puasa itu yang selalu positif. Disebutkan di penelitiannya Prof Yoshinori itu autofagi itu, bahkan kanker pun itu bisa sembuh dengan puasa. Yang rentang waktunya itu berbeda-beda, antar penyakit itu beda-beda. Islam ini kan jelas waktunya 1 bulan, sudah 1 bulan itu pasti optimal terkait dengan apapun. Dan kemudian diperkuat dengan penelitian tentang sel darah putih ini salah satunya. Maka nonsen kalau kondisi tubuh seseorang di malam 21 dan seterusnya itu menjadi optimal kalau tidak disiapkan sejak tanggal 1. Nonsen kalau tanggal 1 sampai 14-nya itu puasanya nyantai-nyantai saja, nggak menjalankan sesuai dengan apa yang saya sampaikan secara teoritis medis tadi itu. Kemudian di sesi terakhir 10 malam terakhir gedu dengan seperti itu, dijamin kalau sesuai tataran medis pada saat iktikaf pun tidak akan bisa optimal. Neng masjid, iya neng masjid, tapi turu. Lumayan gak apa-apa turu, tapi kan neng masjid. Masih nang masjid tapi ya ojo turu, imbulet ae. Mau optimal, siapkan sejak hari pertama puasa itu. Dan secara kajian fikih kan, ya tidak, tanda kutip lah ya tidak mungkin lah orang yang terus nguber 10 malam terakhir toh yang kemudian mendapatkan itu, ya 1000 banding 1 lah. Kalau memang Allah izinkan dengan segala aspek terkait dengan hak prerogatifnya Allah, ya bisa saja orang itu mendapatkan.
Walaupun tanda-tandanya kan juga untuk seseorang yang sudah mendapatkan itu kan terjadi perubahan pola hidup yang luar biasa. Keimanannya, ketakwaannya, keislamannya semakin meningkat setelah mendapatkan itu. Dalam konteks kesehatan, konteks medis, tentu orang itu akan menjadi orang yang jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Kok bisa? Iya, karena itu target capaiannya itu orang yang bertakwa kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas sudah. Berkali-kali kami sampaikan, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu pasti sehat. Itu gimana gak sehat? Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Gampangannya kan gitu kan terminologi takwa itu. Maka gak boleh berlebihan. Yo wes, jangan makan berlebihan. Makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya sudah, overweight enggak, stroke enggak, kemungkinan hipertensi minim, diabetes ya enggak, dan seterusnya itu. Maka orang-orang yang bertakwa dalam tataran medis itu akan Allah sehatkan. Kalau Allah amanai sakit, dengan takwanya itu pula Allah sembuhkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwa, permasalahannya apapun itu akan diselesaikan oleh Allah. Kalau masalahnya berupa penyakit, ya Allah sembuhkan. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa rezekinya? Rezekinya berupa kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini betul-betul membangun apa yang disebut dengan kesehatan yang sempurna itu ya momennya puasa ini. Rugi kalau kita kemudian tidak memanfaatkan puasa ini dengan baik. Maka betul-betul niatkan lillahi ta'ala untuk puasa yang kita jalankan itu. Pahami ilmu tentang puasa, tentang niatnya, tentang sahurnya, tentang berbukanya itu. Maka insya Allah dengan puasa yang seperti itu, kita tahu ilmunya, kita punya keimanannya, maka Allah akan angkat derajat kita lebih tinggi dibanding yang lain. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan memberikan derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Imannya ini sebagai dasar untuk diwajibkan puasa, ilmunya melengkapi puasanya itu seperti apa, endingnya nanti jadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Selesai sudah. Maka manfaat medis, manfaat jasmani ruhani dari puasa itu selalu dari dua jalur. Jalur medis dengan ikhtiar kita dengan ilmu puasa tadi, jalur teologis dengan doa-doa yang kita panjatkan pada saat kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang muttaqin itu, tentu akan Allah dengar itu. Klop medisnya jalan, teologisnya jalan, ya penyakit apapun ya Allah sembuhkan. Tinggal tunggu waktu saja. Kapan itu Allah yang tahu, karena kita tidak bisa melihat lahul mahfuz kita masing-masing. Karena sesungguhnya kesembuhan kita pun itu juga sudah tertulis di lahul mahfuz bagi mereka yang sakit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pas adzan Isya. Semoga ada manfaatnya, semoga kita mampu menjalankan puasa itu dengan baik, semoga kita dipertemukan Allah dengan Ramadan nanti, dan kemudian kita bisa mengoptimalkan diri kita dalam tataran medis maupun teologis. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.